Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di acara Kick Andy, saya sudah beberapa kali mengangkat kisah tentang orang-orang yang mampu mengangkat tanaman yang tadinya tidak dilirik orang, menjadi tanaman yang kemudian mampu mensejahterakan daerah atau desa di mana tanaman itu ditanam. Antara lain sorghum di NTT, itu sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu saya angkat di acara ini. Kemudian ada juga porang di Madiun. Nah, kemudian hari ini saya bertemu dengan sejumlah anak muda yang kemudian ternyata mampu juga mengangkat tanaman yang tadinya juga tidak diperhitungkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar perkebunan atau pertanian yang mereka kelola menjadi sesuatu yang nilai ekonomisnya tinggi. Nah, siapa mereka? Sudah ada di hadapan saya. Anda siapa? Saya Asep Hanjeli. Asep Hanjeli. Ini tanaman serealia, Pak. Ini? Alternatif pangan selain beras. Kalau Anda? Saya Felix Kellor. Felix Kellor. Oh, ini disesuaikan dengan tanaman-tanamannya. Oke. Asep Hanjeli, ini Felix Kellor. Anda? Riza Mokaf. Riza Mokaf. Ini? Tami Mokaf. Oh, jadi kita punya dua mokaf kembar ini ya. Nah, bagaimana cerita tentang mereka? Tentu kita akan dengarkan bersama-sama. Dan yang pertama tentu saya minta Kang Asep untuk tetap di sini. Kita akan ngobrol. Dan Felix, kemudian juga Riza dan Tami bisa turun dulu. Nanti kita akan ngobrol kembali ya. Kang Asep. Kalau dibilang Bang, Kang itu artinya dari Jawa Barat. Tapi persisnya dari mana? Saya dari selatan Sukabumi, tepatnya di Jampang. Desanya namanya apa desanya? Nama desanya Waluran Mandiri. Jadi itu di daerah Sukabumi itu ya? Iya. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang, Kang? Sekarang usia 33. 33. Kemudian pekerjaan apa sekarang? Kerja di Dinas Sosial, Kementerian Sosial, ya, sebagai pendamping program Keluarga Harapan. Apa betul Anda mengembangkan tanaman alternatif ya, pengganti padi, gabah, dan tadi disebutkan namanya jali? Sebetulnya nama Sundanya atau di Jawa Barat lebih dikenal namanya Hanjeli. Ini bisa menggantikan beras? Betul, sangat bahkan bisa. Katanya ada beberapa khasiatnya yang melebihi beras. Ya. Saya dengar bahkan gara-gara itu kemudian masyarakat di desa sekarang tertarik untuk rame-rame ikut menanam ya? Alhamdulillah. Karena nilai ekonomisnya ternyata lebih menguntungkan tanda kutip dibandingkan beras. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Asep Hidayat Mustopa, warga desa Waluran Mandiri, Sukabumi, Jawa Barat, berhasil mempopulerkan kembali tanaman jali atau juga dikenal dengan nama Hanjeli. Tanaman ini kalah populer dengan tanaman pangan lain seperti padi dan jagung. Asep mengenalkan tanaman Hanjeli sejak tahun 2010 saat ia kembali ke tanah air setelah menjadi pekerja migran di Saudi Arabia. Asep juga mendorong warga untuk budidaya Hanjeli. Selama ini, warga melihat tanaman Hanjeli tidak mempunyai nilai ekonomis. Namun, setelah melihat keberhasilan Asep, warga mulai tertarik menanam Hanjeli. Apalagi Asep membeli Hanjeli hasil panen warga lebih tinggi dari harga gabah. Ia membeli Hanjeli Rp5.000 per kilogramnya, sedang harga gabah berkisar Rp3.500 per kilogramnya. Dibanding tanaman pangan lainnya, Hanjeli juga lebih mudah dibudidayakan. Pemanfaatan Hanjeli pun beragam, mulai dari alternatif pangan seperti beras, dodol, rengginang, tape, hingga pembuatan aksesoris
seperti kalung dan gelang. Bersama warga, Asep juga memanfaatkan pekarangan kosong untuk ditanami sayuran, serta budidaya ikan dan sayur di dalam ember. Dengan keberhasilan budidaya hanjeli, Asep bersama warga menjadikan Desa Waluran sebagai desa wisata berbasis komunitas. Apalagi, Desa Waluran mandiri masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh dan Pelabuhan Ratu yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2018. Kalau untuk keterlibatan Desa Hanjeli ini menjadi sangat penting di dalam Geopark, karena Geopark itu kan selain mengangkat geologi, biologi, dan budaya, juga yang diangkat terpenting adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat untuk penumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan budidaya hanjeli dan pemanfaatan pekarangan, serta menjadikan desanya sebagai desa wisata, kesejahteraan warga meningkat. Itu saya baru tinggal di sekitar sini, terus Kang Asep tahu kalau saya itu ex-migran, ex-buruh migran. Terus Kang Asep punya gagasan mendirikan desa wisata dan akhirnya merekrut saya jadi tour guide. Justru itu yang saya inginkan, itu jangan sampai kembali lagi ke luar negeri. Saya berharap dengan menjadi tour guide di sini, saya bisa membesarkan anak-anak saya dengan tanpa harus meninggalkan mereka. Berkat usahanya, Asep mendapat penghargaan sebagai juara 1 pelopor ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat dan Sukabumi Award 2019 sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah berprestasi. Oh, jadi Anda ini dulu buruh migran atau TKI ya? Betul. Berapa lama jadi TKI ini? Sekitar 2 tahun Bang Andi. 2 tahun. Jadi kebetulan dulu saya punya keahlian dalam bidang kaligrafi. Kami berangkat ke sana sambil bekerja. Oke. Sebetulnya sambil kuliah sih di sana. Sambil kuliah. Kuliah apa? Sebetulnya ngambil kuliah universitas terbuka tapi di Riyadh. Oke. Selesai atau tidak? Tidak. Oh, tidak Sampai selesai. semester- Jadi pendidikan formal dulu sampai? Sampai S1. S1. Dilanjut di Sukabumi kuliahnya. Oh, oke. Tapi akhirnya S1. Iya. Bidang apa? Pendidikan. Tapi sekarang Anda lebih sibuk ngurusin pertanian ya kelihatannya. Atau desa wisata. Betul. Pegiat desa wisata ya. Iya. Nah, coba cerita bagaimana awal mulanya sampai kemudian menemukan hanjeli ini sebagai tanaman yang bisa menggantikan beras sebagai alternatif dan bisa punya nilai ekonomis setinggi cerita tadi itu. Setelah saya pulang dari Saudi Arabia, saya mencoba mengeksplor wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk apa Anda telusuri itu? Niatnya apa? Pertama, ada banyak teman di setiap kecamatan. Iya. Yang kedua, memang saya menjalin silaturahmi kembali. Tapi sambil berjalan itu, saya melihat potensi-potensi wisata. Saya angkat, wah ternyata di setiap kecamatan itu potensinya beda-beda. Ada yang di bidang pindang, kecamatannya ada yang bidang bubut, kayu, terus dari olahan anyaman. Saya tertarik ketika tahun 2010 itu ada saudara yang ngasih bubur hanjeli. Saya bilang, wah ini Makanan ternyata apa ini? makanan luar biasa gitu. Awalnya saya memang belum tahu. Iya. Tapi pas saya cek, saya buka di Google, saya buka ini internet, yang lainnya saya riset juga Bang Andi. Ternyata luar biasa khasiatnya. Proteinnya saja itu 2 kali lipat daripada beras. Jadi kalau beras itu 8,8%, hanjeli itu sampai 14,5%. Proteinnya. Iya betul. Oke. Jadi memang luar biasa. Nah setelah itu saya coba membeli dari petani-petani. Alhamdulillah kita jual online di Facebook. Alhamdulillah ternyata responnya bagus. Makanya saya coba mulai menanam. Tahun 2015 saya pernah mengikuti satu kegiatan namanya social entrepreneur, sosial wirausaha sosial. Iya. Awalnya saya berpikir Bang Andi, kalau usaha untuk pribadi mungkin pada waktu itu cukup karena dulu untuk keluarga cukup. Tapi bagi saya kalau kita hanya usaha sendiri yang akan menikmati pun hanya kita. Tapi pola ini saya rubah, melibatkan banyak orang. Akhirnya
di situ mulai membuat konsep tentang edukasi wisata. Jadi apa yang dilakukan awal-awalnya? Ya dari awalnya saya coba masyarakat mulai saya suruh menanam. Sebelum ini kemudian dilihat punya potensi ekonomis, anjeli atau jali ini dipakai sebagai tanaman apa? Dulu hanya tanaman selak saja, jadi pagar saja. Oh, jadi kalau di kami, kebetulan kami kan ada di Plato Jampang, jadi kami ada di dataran tinggi, sebetulnya jarang sawah. Memang, jadi nanam padi itu di Tegal. Pagarnya itu hanjeli dulu itu. Oh, jadi bukan tanaman yang memang dimanfaatkan, Betul. hanya sekedar pagar. Pagar saja. Oke, terus waktu disuruh, ayo kita nanam ini, punya nilai ekonomis, bagaimana reaksi masyarakat? Ketawa pasti ya? Ya, ketawa, betul. Kayak mereka tuh masih mengolok-olok, Bang Andi. Iya, ini orang baru pulang dari luar negeri, belagu sok. Bagaimana tanaman pagar kita disuruh tanam? Betul, Nah, memang terus? agak susah. Dulu saya ngajaknya tidak langsung ke semua orang, Iya. tapi saya ngajak ke rumah-rumah. Pertanyaan yang paling terbesar adalah, kalau saya nanam banyak, siapa yang mau beli? Iya. Itu yang membuat, wah saya bilang ini harus benar-benar nih. Untuk membuktikan itu saya harus mencari pasar, harus mencari produk-produk yang harus saya buat apa gitu Bang Andi. Jadi memang setelah itu saya coba angkat dan alhamdulillah satu persatu mereka mulai mau. Kami memang dari awal sengaja tidak membuat demplot dulu. Kami lebih senang dengan konsepnya tumpang sari. Biar apa? Karena kan hanjeli ini usia tanamnya 6 bulan sampai panen. Kalau beras? Kalau beras kan 3 bulan setengah. Tapi kalau padi huma itu 5 bulan. Oh, oke. Jadi kami mencoba biar ibu-ibu itu ada penghasilan setiap bulannya. Kami mulai pemetaan. Silahkan tanam mau jagung, mau yang lainnya. Diselang-seling gitu ya? Ya, jadi tumpang sari gitu. Tumpang sari. Apa bedanya beras dan jali ini? Dari segi tekstur pasti berbeda Bang Andi. Kalau hanjeli itu agak bulat. Oh, ini Ya, dia. Ini agak bulat nih kalau hanjeli ini. Boleh lihat ya. Boleh. Ini kok ada warna-warna ya? Ada anjeli. Ada yang putih. Jadi abu-abu. kami nyebutnya kan ada bahasa Latinnya Coiclactima jobi. Tapi kalau kami di kampung nyebutnya ini ada hanjeli ketan, hanjeli batok sama Loh, hanjeli tunggu batok. dulu, ini masa kecil saya pernah lihat ini untuk kalung. Manik-manik. Apa Ya, betul. manik-manik kalung. Yang gelang. manik-manik itu modelnya yang ini, yang agak keras Bang Andi. Oh. Nah, ini keras sekali terus Ya. diapain? Nah ini yang untuk aksesoris. Oh, ada bedanya. Ada bedanya. Kalau ini untuk dikonsumsi, ini namanya Ini nggak hanjeli bisa ketan. dimakan. Sebetulnya bisa, cuman agak susah. Si mesinnya pasti cepat rontok. Oh, karena keras. Iya, karena keras. Kalau ini memang Oke, betul. ini dimakan. Iya. Baik, jadi ini diapakan untuk bisa dimakan seperti makan nasi, diapakan ini? Sebetulnya prosesnya hampir sama seperti nasi. Dikukus gitu? Dikukus juga. Tanak? Ditanak juga sama. Dan kami kebetulan kalau ada wisatawan Bang Andi suka pada bikin liwet hanjeli. Nasi liwet maksudnya? Iya, dibuat nasi liwet. Jadi, ini bukan makannya nasi botram. liwet, tapi liwet hanjeli. Betul. Rasanya kayak apa itu ya? Harus dicoba Bang Andi, kayaknya enak deh. Enakan mana, nasi atau hanjeli? Kalau yang ini enakan hanjeli. Harus ngomong begitu ya. Iya, siap. karena sedang berjuang supaya hanjeli ini bisa jadi pangan alternatif ya. Masyarakat terlalu tergantung pada beras. Ya. Cara menanam dan pengelolaan sehingga dia bisa sampai panen sebanyak-banyaknya itu hampir sama dengan padi atau beda? Hampir sama Bang Andi prosesnya. Cuman hanjeli ini sebetulnya tahan hama juga. Tahan hama. Iya, dia Oke. sebetulnya kalau ada gulma itu ya tanaman lainnya itu masih bisa tumbuh dan dia tahan terhadap air. Walaupun sebetulnya musim kemarau pun masih bisa tumbuh gitu Bang Andi. Dengar-dengar tadi kan katanya 1 kilo gabah berbanding dengan 1 kilo jali atau hanjeli ini beda harga ya. Betul. Kalau padi cuma atau gabah 3.500. Kalau gabah padi huma itu saat ini dihargain sekitar 3.000 sampai 3.500. Tapi kalau hanjeli kami dari mulai harga 4.000 sampai 5.000 bahkan 5.500. Nanti saya ingin tahu apa perubahan yang terjadi di Desa Waluran Mandiri tadi setelah ada alternatif tanaman pangan yang namanya hanjeli atau jali tadi ya. Siap. Terus kemudian tentu saja ini dijual kemana? Siapa konsumennya? Nanti kita lihat sejenak. Ikuti terus Kick Andy. Sebetulnya tangan mereka gede sebelah Bang Andi. Karena kan megang palu yang di atas 3 kilo sampai 5 kiloan gitu.
Kang Asep, sudah berapa banyak petani di sana yang sudah tertarik untuk menanam jali ini? Alhamdulillah kami saat ini mengajak beberapa, ada namanya kelompok wanita tani Mekar Mandiri. Alhamdulillah ini diketuai sama Teh Koyah. Beliau alhamdulillah di atas 50 orang untuk satu kampung ini, tapi kampung sebelah juga sekarang ada yang tertarik lagi kemarin, hampir sekitar 100 orangan lebih. Rencana kita mau coba ekspansi lahan biar yang tadinya tidak produktif kami coba untuk lebih produktif lagi. Sekarang kira-kira berapa luas lahan yang sudah ditanamin hanjeli ini? Kalau hitungan luas sih sebetulnya sudah lumayan luas, kisarannya di atas sampai 5 sampai 6 hektaran, Bang Andi. Jadi alhamdulillah masyarakat yang dulu merasa, justru sekarang malah kebalik. Mereka sudah punya inisiatif sendiri pengen nanam. Karena sudah tahu nominalnya besar dibanding yang lainnya, sama padi beras juga udah tinggian hanjeli harganya. Kami alhamdulillah selalu mengirim ke beberapa daerah, termasuk ke Jakarta. Sebetulnya hanjeli ini sering dikonsumsinya sama orang Chinese, Bang Andi. Oke, kenapa? Kenapa orang Chinese merasa ini? Secara sejarah di sana hanjeli ini sebetulnya memang mereka untuk food medicine, untuk apa, obat. Makanan kesehatan. Iya, makanan kesehatan. Oke, apa khasiat kesehatannya apa? Untuk beri-beri, untuk kanker juga itu ada, dari mulai akar sampai ke ujung daunnya sebetulnya sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya, mulai dari akarnya ini kemarin diteliti memang cocok untuk obat juga. Kami sedang melakukan penelitian untuk konsepnya pakai kultur jaringan. Jadi nanam hanjeli dari daun ini sedang dilakukan sama kampus UPI Bandung. Alhamdulillah kami juga dibantu sama beberapa kampus yang luar biasa, dari mulai Unpad, UPI, IPB di Sukabumi. Saya menggandeng beberapa kampus juga, ada kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga, sama yang lain-lainnya. Jadi artinya untuk kebutuhan itu kami serahkan kepada kampus. Saat ini sedang diteliti menjadi tempe hanjeli, yogurt hanjeli. Ini dalam proses. Hanjeli ini tadi kan ada liwet hanjeli, kayak nasi liwetnya. Iya, nasi liwetnya. Terus kemudian tadi disebut ada dodol. Ada dodol juga. Ada bubur. Ada rengginang juga, Bang Andi. Oh, rengginang hanjeli. Iya. Oh, sudah jadi produk-produk. Udah jadi produk ini. Turunannya banyak juga. Banyak. Terus apa lagi? Ada sebetulnya ada dodol, ada brownies, ada bolu. Banyak, Bang Andi. Pokoknya semua yang bisa dibikin dari beras bisa juga dibikin. Kelebihannya di kami, setiap olahan dodol ini tidak hanya bisa dinikmati langsung, tapi si wisatawan bisa membuat dari olahan dari awal. Oh, itu yang membuat wisatawan tertarik ya. Banyak yang datang. Karena kalau di luar negeri kita diajarin dari proses awal sampai ujung. Jadi mereka tahu, Bang Andi, ternyata bahan-bahannya bisa mereka tahu gitu, bisa mereka lihat. Oh, bahannya ada tepung hanjeli, ada gula aren, ada santan yang mereka coba. Sebetulnya sensasinya kan lebih ini, Bang Andi. Gimana kalau pas nguleknya itu loh, pas nguleknya pas lagi panas-panasnya. Kemarin saya pernah ada kedatangan wisatawan dari Sekolah Alam Tangerang, bahkan dari Papua juga saya pernah pernah kedatangan. Itu mereka membuat dodol dalam loyang besar. Berapa lama perlu waktu? Hampir 2 jam. Oke, itu mereka tapi senang. Dan tape itu ya? Iya, ada tape juga. Bisa jadi tape. Itu kenapa warnanya hijau? Itu pakai daun pandan, Bang Andi. Oh, oke. Jadi kami dari awal berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang ada di kampung saja dan memang alami, tidak dari bahan menggunakan pewarna sintetis atau yang lainnya. Baik, dimulai dari keinginan Anda mengembangkan desa Waluran itu menjadi desa wisata, gara-gara anjeli yang ditanam, kemudian produk-produknya kita bisa lihat sekarang, dan belakangan sudah berkembang ya, ada peternakan, ada sayur mayur. Ada pirus. Ada pirus. Pirus itu apa? Pakai P, bukan pakai V. Oh, P, ya orang Sunda pirus. Lah ya. Pirus. Pipir imah diurus. Pipir imah diurus. Pipin imah diurus, apa itu? Pinggir rumah dirawat bahasa itu. Oh alah, jadi ini kebun di rumah gitu ya? Jadi tanah-tanah kosong di rumah. Bang Andi, kami membuat konsep ini karena kami kan masuk di kawasan Geopark Citu Pelabuhan Ratu, UNESCO. Jadi memang kami mencoba meng-create olahan hanjeli ini ada nilai tambah. Makanya kami coba menjadikan kawasan eduwisata. Dan ini sebetulnya eduwisata pangan hanjeli itu pertama di Indonesia, Bang Andi. Oke, yang dijadikan eduwisata. Ya, jadi kami mulai melihat hanjeli ini potensinya luar biasa. Alhamdulillah
dari Hanjeli ini banyak yang datang dari luar negeri, sudah pernah datang Mbak Andi, dari Jepang. Pengen dari tahu ya, Hanjeli ini. mereka menikmati nasi liwet. Terus melibatkan TKW ya yang pulang. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah sebetulnya Waluran ini Sukabumi lumayan banyak Mbak Andi yang TKW-nya, ya, TKI-nya. kami sih nyebutnya sekarang PMI. Apa itu? Purna Migran Indonesia. Oh, Purna Migran. Jadi Ya. ini veteran-veteran ya, mantan ini ya. Ya, jadi Oh, mereka jadi apa tadi? Katanya jadi guide. ada beberapa, tadi ada yang pengurus rumah baca. Iya. Jadi kami membuat rumah baca, Oh, oke. juga ada rumah baca Sauyunan, itu pun dikelola sama mantan Purna Migran Indonesia juga. Terus ada rumah aksesoris yang membuat gelang, yang tadi yang yang keras-keras itu dibuat, dijadikan- itu kepala divisinya. Jadi kami punya kepala divisi mantan-mantan Purna Migran Indonesia. bikin produk-produk kreatif. Ada satu lagi Teh Wati itu yang tadi yang beliau bisa 3 bahasa, Iya. Inggris, Kantonis, sama Arab. Ush. Dan alhamdulillah, Oh ya, ini mantan TKW soalnya ya, ya. alhamdulillah luar biasa beliau. Kami tidak ketakutan ketika ada wisatawan dari luar negeri. Jadi sudah bisa dihandle sama beliau. Beliau hafal betul dari A sampai Z-nya masalah Hanjeli ini. Oke. Tapi anak-anak remaja diajarin juga dong Ya. bahasa Inggris dan produk, pengenalan pada produk. Kebetulan kami di Pemudanya membuat kegiatan namanya Rumah Kreatif. Jadi kebutuhan rumah baca itu kayak rak, buku, itu yang dibuat sama anak-anak muda kami. Oke ya. Kita bagi-bagi tugas Bang Andi. Baik. Nah, apa dampak dari semua kegiatan yang dimulai dari produk Hanjeli ini kepada masyarakat? Adakah perubahan kesejahteraan di sana? Yang paling utama adalah dulu warga kami itu numbuk emas. Numbuk batu emas. Ini yang ini tambang-tambang emas. Ya, Maaf, dulu agak liar gitu ya. Ibu-ibunya kan di rumah pada numbuk tuh. Andi, makanya bagi kami ini sudah tidak ideal ibu-ibu harus numbuk. Sebetulnya tangan mereka gede sebelah Bang Andi. Karena kan megang palu yang di atas 3 kilo sampai 5 kiloan gitu ya. Astaga, gede sebelah. Kadang ototnya pada kelihatan gitu. Nah, makanya kami merubah mereka minimal lebih terhormat. Mereka ini yang membuat ini, ibu-ibu itu Bang Andi. Yang buat dodol, yang membuat rengginang, itu udah ada bagian-bagiannya. Minimal merubah itu, dan alhamdulillah ini sudah berhasil. Terus ada aksesoris-aksesoris yang dibuat juga sama itu yang Purna Migran juga gitu. Terus ada homestay juga Bang Andi. Oh iya, tadi ada saya baca homestay ya. Jadi rumah itu alhamdulillah mereka sebetulnya dalam 1 bulan kalau tamunya datang seminggu sekali saja, itu mereka bisa mengantongi di atas 1 juta Bang Andi. Baik, jadi sudah terasa ya perekonomian kesejahteraan meningkat gara-gara dengan daya tarik Jali atau Hanjeli. Iya. Baik, menarik ya. Ke depan apa yang sedang direncanakan untuk mengembangkan, apakah eduwisatanya ataukah produk Hanjelinya ini? Apa yang sedang? Kalau dari produk kami sebetulnya banyak Bang Andi. Saya pernah membuat ada 35 produk, tapi kami tidak semuanya dulu, tapi memang pelan-pelan dibuka. Ada yang sedang kami teliti itu membuat jamur Hanjeli juga. Ada juga bikin skin conditioner untuk lotion dari Hanjeli juga. Dari Hanjeli juga. Ya, tapi yang paling terpenting kami ingin Hanjeli ini menjadi makanan ciri khas Kabupaten Sukabumi. Karena itu kami terus berjuang. Mimpi ini tidak harus saya raih terus, Bang Andi. Mudah-mudahan pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan mungkin kementerian bisa mensupport. Karena Hanjeli ini sebetulnya menjadi alternatif pangan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Semoga sukses dengan mimpinya. Amin. Satu hari kalau saya ke sana, itu sudah jadi desa eduwisata yang keren ya. Terima kasih Kang Asep. Ya. Baik, itu tadi cerita Kang Asep mengenai satu tanaman yang membuat satu desa bisa berkembang, yaitu Hanjeli atau yang disebut Jali. Berikutnya saya akan mengundang seorang anak muda yang mengembangkan tanaman kelor yang membuat masyarakat di Blora bisa lebih sejahtera. Diapakan tanaman kelor ini? Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Nah, aku tahu bisnismu apa? Pasti bisnis mengusir setan. Waduh. Ya kan? Tadi saya sudah cerita sedikit bahwa tamu berikutnya adalah seorang anak muda yang mengubah masyarakat di sebuah desa di Blora hanya dengan tanaman
Keller. Apa yang dia lakukan? Siapa dia? Mari kita sambut Felix Bram. Felix, ini aku kenal ini tanaman ini ya. Iya. Ini tanaman Keller. Keller. Aku tahu bisnismu apa? Pasti bisnis mengusir setan. Waduh. Ya kan? Dulu kalau ada orang kesurupan dipecut pakai ini Iya, langsung iya. keluar setannya. Kepercayaan banyak orang di Jawa Oke, kayak gitu. jadi Bang. bisnismu itu ya? Enggak sih. Oh enggak. Silakan Enggak. duduk, Felix. Jadi kamu berasal dari Blora, Betul, Blora Jawa Tengah. Jawa Tengah. Masih kuliah atau sudah bekerja? Sudah lulus, Bang. Sudah lulus? Sudah. Pekerjaanmu apa sekarang? Sekarang jadi petani kelor saya. Kamu pasti belajar pertanian ya? Enggak. Belajar apa? Dulu saya S1 ambil jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Terus kemudian melanjutkan? Lanjut ke S2. S2 apa? Manajemen, MM. Terus jadi petani sekarang? Jadi petani. Nggak nyambung ini Felix. Iya. Iya. Sia-sia dong semua waktu yang kamu habiskan untuk belajar di kampus tadi. Enggak, Bang. Oh enggak, ada manfaatnya ya? Ada. Oh oke, nanti jelasin ya. Iya. Umurmu sekarang berapa? Sekarang 32. Baik, jadi nggak terbelakang pendidikan pertanian, tapi kemudian kamu ternyata sekarang jadi petani kelor. Iya. Khusus kelor, Khusus kelor. pengusir setan. Pengusir setan. Oke, supaya penonton nggak penasaran, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Daun kelor dulu dipandang sebagai tanaman yang tidak berguna, malah sering dihubungkan dengan dunia mistis. Namun, kini kelor dijuluki sebagai superfood atau makanan super. Kelor atau Moringa oleifera mempunyai kandungan kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Felix Bram Samora adalah pendiri rumah kelor di Blora, Jawa Tengah. Di tanah seluas kurang lebih 3 hektar, Felix membuat kebun kelor dan penanamannya dilakukan secara organik serta sudah tersertifikasi internasional. Awalnya, Felix hanya membudidaya kelor. Kemudian di tahun 2018 dirinya mulai mengolah daun kelor menjadi produk yang bernilai tinggi seperti teh, kapsul, sabun, dan lainnya. Untuk proses produksi, rumah kelor memberdayakan warga sekitar. Alhasil, mampu meningkatkan pendapatan warga. Manfaat kelor ini selain untuk peningkatan nutrisi bagi keluarga, ini juga memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar kami di saat musim pandemi kayak begini. Beliau para ibu-ibu janda yang ada di desa kami dapat berpenghasilan minimal tiap hari bisa mencapai 30.000 karena sistem kami borongan. Meskipun saat ini banyak orang tertarik mengolah kelor, Felix tidak takut untuk bersaing. Terbukti, produk-produk rumah kelor pun sudah tersertifikasi dan teruji kualitasnya. Lewat rumah kelor, pria berusia 32 tahun ini beberapa kali mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Di antaranya, menjadi juara utama di Indofood Local Pitch Competition atau ILPC 2018. Masuk top 20 Bibli Big Start Indonesia Season 4 dan menjadi finalis di ajang Astra Startup Challenge 2020. Ya, Felix, pasti penonton udah nggak sabar nunggu ceritamu bagaimana pendidikanmu S1, S2, nggak ada urusan sama pertanian, tapi kemudian kamu sekarang jadi petani kelor. Bagaimana sampai itu bisa terjadi dalam perjalanan hidupmu? Mulai dari S1 dulu ya, Bang ya. Dulu waktu saya kuliah S1, waktu akhir-akhir semester itu mau lulus, saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh punya pikiran nanti kalau saya udah lulus, saya nggak pengen kerja sama orang. Oke, nggak mau kerja di kantoran mau kerja atau kantoran. bekerja di perusahaan orang. Iya, nah, terus saya pikir alternatifnya apa gitu ya.
larinya ke wirausaha. Nah, kemudian saya lulus S1, posisi teman-teman yang lain pada cari kerja, saya nggak mau. Nah, terus mau usaha juga waktu itu masih takut, belum berani mau usaha apa, terus takut gagal juga kan, karena belum pernah wirausaha. Nah, terus saya mikir, daripada status pengangguran, lebih baik status mahasiswa. Saya lanjut S2 di MM, UGM. Oke, terus lalu bagaimana ceritanya kenal Keylor dan merasa kemudian ini adalah tanda kutip panggilan yang kuat untuk kamu menjadikan ini sebagai suatu unit usaha? Ya, jadi pada tahun 2015 saya berkenalan dengan seorang yang sudah mengolah Keylor terlebih dahulu. Itu Kang Dudi Krisnadi. Di mana ini? Di Blora. Oke. Ya, jadi dia pada saat itu sudah mengolah daun kelor terlebih dahulu. Kemudian ceritanya pada saat itu dia sedang membutuhkan suplai daun kelor ini. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang manfaat kelor. Saya jadi belajar dari situ juga. Nah, disitulah pada tahun 2015 bulan Juni kita memulai menanam kelor seluas 3 hektar di Blora. Oke, gitu. Itu dari mana modalnya? Terus tanahnya siapa waktu itu? Saat itu papa saya ada lahan itu sedang ditanami ketela waktu itu. Oke. Nah, cuman kan setelah dihitung-hitung kalau ketela kan ya sudah ditanam, panen, jual, ya hasilnya segitu. Tapi setelah dihitung-hitung untuk daun kelor ini potensinya lebih besar. Karena pasarnya potensinya tidak hanya lokal tapi juga internasional. Jadi kita di situ memutuskan untuk mengganti lahan yang ditanami ketela itu dengan tanaman kelor. Ya. Kalau kelor itu panennya berapa lama ya? Dari mulai tanam sampai bisa diambil daunnya? Dari awal tanam sampai panen pertama itu 5 bulan. Bang. 5 bulan? 5 bulan, setelah itu bisa dipanen setiap 40 hari. Diambil daunnya, akan tumbuh lagi yang baru, akan begitu tumbuh seterusnya. Lagi, pangkas lagi, tumbuh lagi gitu. Asalkan dia cukup air dan cukup pupuk ya. Kita tahan dulu, pastikan Anda terus mengikuti acara Ki Candy, saya akan segera kembali. Di India tuh punya kitab pengobatan namanya Ayurveda. Itu dia menyebutkan bahwa kelor ini dapat menyembuhkan 300 macam penyakit. 300 macam? Ya, Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih dengan Felix Bram, seorang anak muda dari Blora yang kemudian menanam kelor. Sekarang produk-produk kelor itu menjadi salah satu daya tarik dan tentu saja punya nilai ekonomis bagi masyarakat petani yang menanam kelor di Blora. Nah, ini tadi produk-produknya, tapi sebelum masuk ke produk-produk ya, apakah kelor ini ada jenis-jenisnya atau semua kelor sama saja? Di dunia itu ada 11 atau 12 jenis kelor sebetulnya. Oh, jadi bukan satu jenis. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia hanya satu aja. Oh, satu jenis. Moringa, jadi kelor di Blora maupun di Papua itu sama aja? Moringa oleifera. Oke, jenisnya? Jenisnya oleifera, iya. Kalau ditanya khasiat dari kelor itu apa aja? Ya, sebenarnya kalau khasiatnya karena kelor ini nutrisinya tinggi, jadi dia selain untuk pemenuhan gizi, pemenuhan nutrisi untuk tubuh, dia juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi antioksidan itu untuk apa? Antioksidan itu zat yang sangat berperan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit, juga dia untuk ibu menyusui itu juga sebagai pelancar ASI juga. Oh, oke. Jadi ya kembali lagi karena nutrisinya yang tinggi dan lengkap. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak punya air susu, maka kalau minum ini waktu sesudah melahirkan, airnya lebih lancar. Ya. Jadi produknya apa aja sekarang ini ya? Tadi ada teh ini ya? Ya, jadi mungkin saya ceritakan dari. Oh, coba. Jadi teh dari daun kelor. Iya. Rasanya apa? Rasanya khas sih Bang, khas daun kelor. Enak atau tidak? Enak Bang. Oh iya, harus bilang enak, betul. Jadi kan prosesnya dari kita panen itu biasanya
dipatahkan ini. daunnya seluruhnya. Kemudian, Terus kalau tadi ibu-ibu itu kan diserot ibu-ibu itu tadi kan ngerorot gini. Iya. Yang diambil daunnya ini, Iya. kemudian kita keringkan di suhu tidak lebih dari 40 derajat supaya kandungan nutrisinya tidak rusak. Tidak rusak. Jadi kalau mau mengeringkan di rumah jangan dijemur matahari. Karena itu tidak bisa dikontrol Nutrisinya nanti panasnya. ya terlalu panas, nutrisinya hilang. Nah, kalau sudah kering jadi seperti ini. Nah. Terus dari ini sudah jadi, ini bisa diseduh pakai sudah bisa diseduh. pakai air panas sudah bisa Iya. nih. Oke, terus jadi apa lagi? Nah, ini dalamnya yang moriti. Ini kapsul. Kalau itu kapsul. Jadi setelah daun kering ini kemudian digiling jadi sampai halus, sampai bubuk. Halus. Ya. Jadi ini terus kemudian dimasukkan di kapsul. Ya, kemudian dimasukkan di kapsul itu untuk mempermudah supaya konsumsinya lebih mudah. Oke. Nah, tapi sebetulnya kalau mau dibikin jus atau smoothies juga bisa. Oh, jadi bisa juga. Campur ke jus, ke smoothies. Dan ini chips, keripik ya? Nah, kalau ini keripik pisang kelor. Pisang dicampur keripik pisang sama dicampur kelor. sama serbuk. Rasanya tuh gimana itu? Enak. Mau dibuka? Iya, pasti enak. Kalau yang ini teh celupnya. Teh celup. Ya. Oh, sudah sampai teh celup ya? Ya, teh celup. Jadi mereknya Mori. Brandnya Rumah Kelor, cuman nama produknya Mori. Moriti, Mori kapsul. Oke. Gitu. Nah, kemudian tadi ya khasiat-khasiatnya. Tadi untuk memproduksi ASI, memperlancar produksi ASI, terus apa lagi? Kemudian karena aku dengar banyak sekali ya. Iya, mencegah kalau menurut kitab Ayurveda India, jadi India itu punya kitab pengobatan namanya Ayurveda. Itu dia menyebutkan bahwa kelor ini dapat menyembuhkan 300 macam penyakit. 300 macam? Iya, 300 macam. Saya dengar termasuk hipertensi. Kemudian kolesterol. Jantung koroner. Astaga. Juga. Terus kanker? Sebetulnya kalau kita secara teknis tidak boleh mengklaim karena ini bukan obat sebetulnya, Bang. Jadi ini suplemen. Ini suplemen untuk menambah kekuatan fisik tubuh karena manusia. Pada dasarnya kan tubuh kita ini sudah punya sistem antibodi sendiri. Cuman seringkali karena kekurangan nutrisi, sistem antibodi ini jadi tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, kelor ini memenuhi nutrisi itu supaya antibodi kita menjadi lebih bagus. Dengar-dengar produk ini sudah dapat sertifikat, terus kemudian lahan pertanianmu udah dapat sertifikat, begitu ya? Iya. Jadi dapat dari mana sertifikatnya? Kita dapat sertifikasi organik dari Badan Sertifikasi Ceres Jerman. Wow, itu untuk apanya? Untuk kebunnya, jadi sertifikasi organik kebunnya. Oh, kebunnya. Terus sertifikasi apa lagi yang? Produknya paling perizinan biasa untuk produk-produk makanan. Kalau yang sertifikasi organik dari Jerman itu karena memang kita waktu itu ada permintaan dari Jerman untuk diekspor ke Jerman. Oh, ini sudah diekspor? Sudah, tapi dalam bentuk raw materialnya. Oh, oke. Ya. Untuk bahan penelitian atau untuk produk? Untuk produk. Siapa yang beli produk-produk ini ya? Kalau untuk produk-produk ini kita pemasaran di kota-kota besar sih, Bang. Karena rata-rata pelanggan atau orang-orang yang aware sama kesehatan, peduli kesehatan itu di kota-kota besar memang. Jadi kalau orang mau beli misalnya produk-produk Mori ini bisa beli di mana? Kita jualnya online ada? Online. Oh, ya, ada. Kita ada di marketplace. Kalau toko gitu, misalnya aku datang ke Blora gitu nggak ada? Ada juga? Di Blora ada. Tapi kita kebanyakan sih online, Bang. Online. Nah, kalau boleh tanya tentu karena ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat kan, ya. Udah berapa banyak orang yang tertarik untuk nanam kelor di desamu apa ya atau di lahan ini di mana? Kalau di daerah saya kebetulan justru orang masih takut nanam kelor karena belum yakin. Belum yakin. Ini kan karena baru, Bang. Mungkin sesudah di acara Ki Kendi baru mereka yakin. Mereka setelah ada Bang Andi jadi udah diakui. Udah masuk Ki Kendi udah yakin aja. Udah yakin gitu. Juga ada kendala di pola tanam juga karena kita kan pola tanamnya organik. Jadi kalau petani di daerah saya itu pola tanam organik ini masih kurang diminati karena mereka percaya kalau pola tanam organik itu biayanya lebih mahal.
Oke, Jadi padahal lebih susah. Padahal yes, sebetulnya iya sih memang Bang. organik itu pengertiannya apa? Organik itu artinya kita dalam berbudidaya, kita hanya menggunakan bahan-bahan alami, tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida kimia, jadi full alami. Oke, itu dianggap lebih banyak cost-nya, lebih mahal. Lebih banyak cost-nya, Kenapa tapi lebih mahal, secara ya? kualitas menjadi lebih baik karena dia lebih sehat, tidak mengandung pestisida kimia segala macam. Kenapa jadi lebih mahal? Karena contoh untuk penanganan gulma, kalau pakai pestisida kimia itu tinggal Cepat, semprot aja beres. Beres. Ya, Kalau ini? Tapi kalau ini harus diolah pakai traktor, pakai manual lah. Oh, Jadi itu dianggap lama. Biaya tenaga kerja lebih mahal. Oke, lama dan lebih mahal Iya. ya. Nah, tapi dengan apa yang Felix lakukan bersama teman-teman sekarang ini, apakah ada terlihat perubahan di dalam masyarakat sana? Ya. Dalam konteks kesejahteraan, misalnya dari 3 hektar itu kan pasti melibatkan petani di sana ya? Ya, kalau di kebun sendiri kita melibatkan 5 orang petani, 5 orang pekerja untuk bekerja di kebun Lahan. kita, kemudian untuk proses rorotnya itu Pemberdayaan perempuan di sana itu ya? kita memang memprioritaskan untuk ibu-ibu tua yang sudah tidak produktif, itu kita ajak supaya ya daripada nganggur di rumah, kita ajak untuk ngerorot, ya hitung-hitung dapat tambahan penghasilan juga. Kemudian untuk di ruang pengering kita ada 4 orang di situ untuk, kemudian bagian penggilingan juga 1 orang. Itu masyarakat di sana. Desa Ya. mana ini? Desa Ngawenombo. Ngawenombo. Ngawenombo, Kabupaten Blora. Oke, menarik. Dari satu desa kecil di Blora, kemudian menghasilkan produk yang bahkan kamu mendapatkan penghargaan internasional ya, nasional dan internasional. Jadi menarik sekali Felix. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan memberikan kesejahteraan lebih lagi pada masyarakat di sana ya. Amin, amin. Terima kasih untuk obrolannya, terima kasih Sama-sama, untuk Bang. inspirasinya. Ya, sukses selalu buat kamu ya. Terima kasih. Atau ke depan apa yang kamu ingin lakukan? Ke depan ya tentu harapan saya bisa lebih mengembangkan, menambah area kebun juga, menambah produksi juga sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja lah. Oke, thank you ya, Ya, terima kasih. sama-sama. Nah, berikutnya juga menarik karena ada cerita bagaimana singkong yang juga selama ini oleh petani di daerah yang akan saya ceritakan ini dipandang sebelah mata. Bahkan banyak petani yang membiarkan tanaman singkongnya membusuk karena harganya yang jatuh. Tapi oleh 2 anak muda ini, singkong diolah sedemikian rupa menjadi produk yang punya nilai ekonomi tinggi dan membuat masyarakatnya sejahtera. Di manakah desanya dan siapakah 2 anak muda ini? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Kenapa sampai kamu ngelamar mas kawinnya tepung singkong? Dan bagaimana reaksi mertua atau calon mertua waktu itu? Tamu saya berikutnya 2 anak muda yang melalui rumah Moka mampu mengubah kehidupan para petani singkong di Banjarnegara menjadi lebih baik. Apa yang mereka lakukan melalui tanaman singkong ini? Mari kita sambut Risa dan Tami. Risa, terima kasih udah hadir. Tami, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Kalian berdua dari mana asalnya? Banjarnegara, Bang. Kalian berdua suami istri? Suami istri. Iya. Oke. Siapa yang pertama kali menyatakan cinta? Saya, Bang. Ya sudah laki-laki ya. Perempuan sebenarnya ingin menyatakan tapi selalu menunggu ya. Ya. Nah, yang menarik katanya waktu Risa melamar Tami, mas kawinnya tepung singkong. Iya, salah satunya. Kasihan betul, kamu berarti miskin sekali waktu itu ya. Anak singkong, Bang. Anak singkong. Tunggu dulu, kenapa sampai kamu ngelamar mas kawinnya tepung singkong? Dan bagaimana reaksi mertua atau calon mertua waktu itu? Iya, karena
singkong itu simbol perjuangan kita berdua ya. Mokaf itu. Singkong simbol perjuangan. Tunggu dulu, berarti ini sebenarnya urusan singkong sebelum menikah ini ya? Satu saat di Banjarnegara itu ada satu desa yang waktu itu tertimpa tanah longsor ya Bang. Nah kita menjadi relawan waktu itu di situ. Nah menjadi relawan. Kalian berdua? Saya buka posko. Nah, ketemu, walaupun saling nggak kenal waktu itu? Ya saling nggak kenal. Akhirnya ketemu di situ terus benih-benih. Mulai muncul. Benih singkong. Benih singkong mulai. Nah setelah apa namanya jadi relawan gitu kita kenal, terus setelah itu ternyata kan yang ada rekahan-rekahan longsor waktu itu nggak hanya satu titik ya, ada beberapa desa kita mencoba untuk memberikan bantuan di beberapa desa yang agak pelosok gitu. Nah ternyata setelah kita coba asesmen dan lain sebagainya, ternyata di Banjarnegara itu banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, terus kemudian apa namanya bahkan ketika kita lihat di data BPS itu indeks pembangunan manusianya termasuk yang rendah ya di apa namanya di Jawa Tengah seperti itu. Terus kemudian akhirnya saya dan teman-teman termasuk istri juga membuat komunitas namanya Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara. Gitu. Oh, keren, jadi tiap Sabtu Minggu kita mencoba untuk ke desa-desa weekend gitu ya sama teman-teman untuk berbagi ilmu dan menginspirasi anak-anak agar mau untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan. Baik. Terus kenapa singkong? Suatu saat ada suatu desa yang kita inspirasi gitu ya anak-anaknya, kita bermain bersama. Ada petani yang menangis dan mengadu pada kita. Dan itu hampir serempak ya di Banjarnegara bagian selatan ya. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu harga singkong itu 200 perak per kilo. Jadi singkong dibiarkan bertebaran di lahan-lahan sampai membusuk. Karena kalau dipanen itu, kalau bahasa Banjarnya tombok ya, malah rugi, tekor ya. Iya, ongkos angkutnya, ongkos angkut dan lain sebagainya. Ongkos cabutnya dan lain-lain ya. Jadi dari situlah kami tergerak hatinya untuk wah ini harus segera dibantu petaninya, ini harus segera diselesaikan agar singkong ini bisa terangkat martabatnya, terus kemudian petaninya juga bisa sejahtera. Tami, waktu keluargamu menerima mas kawin tepung singkong, bagaimana reaksi mereka ini? Kaget lah yang jelas. Kaget ya. Terus ini harusnya niat dibatalin aja. Terus apa komentar keluarga? Positif sih, karena dari awal memang kita berdua sama-sama bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian setelah melihat Mas Riza berjuang untuk mengangkat petani singkong, mereka malah melihat wah anak muda ini punya nilai lebih ya gitu. Wah, kirain malah dibutuhin tolak gitu, enggak ya, malah wah ini hebat anak ini ya, malah langsung diterima ya. Iya. Oke, menarik ya. Jadi bagaimana sebenarnya bukan urusan tepung singkong, tetapi yang menarik adalah cerita di balik tepung singkongnya ya. Nah ini yang nanti aku ingin Tami dan Risa cerita ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Saat menjadi relawan Sekolah Inspirasi Pedalaman di daerah asalnya Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2014, Riza Arsyu Marida Azra yang akrab dipanggil Riza mendapat keluhan dari petani tentang harga singkong yang murah. Berawal dari curhatan petani itu, Sarjana Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada ini mencari cara mengolah singkong agar memiliki nilai tambah secara ekonomi. Dari hasil belajar dan diskusi dengan teman-temannya, Riza akhirnya mengolah singkong menjadi tepung mokaf, Modified Cassava Flour. Usahanya berhasil menjadikan singkong memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Untuk lebih banyak membantu warga, Riza dan istrinya Wahyu Budi Utami mendirikan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf mengedepankan kerjasama dengan seluruh warga Banjarnegara agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani singkong dan masyarakat. Kegiatan Rumah Mokaf didukung beberapa lembaga, di antaranya Majelis Pemberdayaan Masyarakat Lazismu dan Pemuda Muhammadiyah Banjarnegara. Saat ini tercatat 451 warga
yang tergabung dengan Rumah Mokaf. Rumah Mokaf juga memberi pelatihan pembuatan tepung mokaf pada petani di Banyumas dan Cilacap. Kehadiran Rumah Mokaf mampu memberi manfaat langsung pada masyarakat. Sesampunipun enten Rumah Mokaf, petani niku sangat untung. Amargi riyen niku tela mboten patia pajeng. Lah sesampunipun enten Rumah Mokaf niku sangat berguna utawi manfaat. Yang tawisipun riyinipun seharga tela niku paling-paling 250, 300, larang-larang niku 100. Tapi alhamdulillah dumugi entenipun Rumah Mokaf sakmenika petani niku nggih sangat untung. Soale dipun tumbas seharga 1.100. Pramila saking petani tela niku ya alhamdulillah sakmenika niku sampun saged nabung. Selain di Banjarnegara, pemasaran tepung mokaf sudah mulai merata ke daerah-daerah di seluruh provinsi Jawa Tengah. Rumah Mokaf juga membuat berbagai produk turunan dari tepung mokaf, di antaranya mie mokaf dan kue pai mokaf. Rumah Mokaf berencana untuk ekspor tepung mokaf ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara Eropa. Untuk lebih mengenalkan tepung mokaf, Rumah Mokaf mengikuti pameran baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dengan kegiatan Rumah Mokaf, Riza mempunyai harapan besar, yakni mokaf benar-benar bisa menjadi tepung khas Indonesia, sehingga Indonesia bisa berdaulat pangan. Dari petani untuk healthy food lover seluruh dunia. Oke, menarik. Tapi ngomong-ngomong, Tami pendidikan formalnya apa terakhir? Yang terakhir saya ambil master degree Bidang? di bidang applied linguistic di Australia dulu. Ada konteksnya nggak dengan apa yang sekarang lagi dilakoni? Ada sih, karena sekarang kan sering ada potensial buyer yang dari luar negeri, ada beberapa pameran dari luar negeri juga, dan bahasa Inggrisnya kepake banget. Oh, kepake banget. Oke. Kalau Risa? Saya teknik elektro. Teknik elektro, oke. Apa manfaat ilmumu bagi singkong ini? Ya, jadi kalau nggak ada listrik, nggak mungkin ada pabrik singkong. Iya. Betul. Minimal plastik kalau digesek, lampu untuk terangnya. Iya. Tapi kan gelar saya kan ST ya, ya sesuai kan, sarjana telo. Oh, sarjana. Tadi kan baru cerita sebagian nih, ya, melihat ada petani di daerah Banjarnegara ya yang mengeluh ya, menangis karena ternyata harga singkong jatuh sedemikian rupa, daripada mereka jual dan itu nombok atau tekor, maka mereka membiarkan singkong-singkong mereka membusuk. Nah, kemudian apa yang Tami dan Risa lakukan? Saya coba untuk berkonsultasi ya dengan beberapa pakar-pakar singkong dan kebetulan ada beberapa kawan yang dulu jadi dosen gitu ya di teknologi pangan dan lain sebagainya gitu ya. Saya coba berkonsultasi dengan praktisi dan akademisi, ternyata hampir semuanya menyarankan untuk mengolah singkong itu menjadi mokaf atau mokaf itu kepanjangan dari modified cassava flour ya. Jadi tepung singkong termodifikasi. Ya. Oke, terus? Karena mereka menyarankan bahwa ini pangan masa depan seperti itu kan dan lain sebagainya. Kenapa dibilang pangan masa depan? Nah, akhirnya saya setelah belajar mokaf itu kami coba melihat data ya yang ada di BPS dan beberapa data-data yang kami peroleh itu ternyata memang betul. Yang pertama, Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua ya setelah Brazil. Saya nggak tahu untuk tahun ini pasti ada perubahan ya, tapi itu data tahun 2018 mengatakan seperti itu. Dan dari Sabang sampai Merauke itu kan pasti ada singkong gitu ya. Iya, betul. Dan tapi ironisnya di Banjarnegara, di daerah kami, hampir semua petani singkong berada di bawah kesejahteraan. Garis kemiskinan. Ya, rata-rata seperti itu. Terus kemudian kami juga memperoleh data juga yang sangat mencengangkan gitu ya. Ternyata
Indonesia kan negara pengimpor terigu terbesar sedunia kan. 100% harus impor dan kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke tidak ada hamparan gandum. Saya memiliki cita-cita agar Indonesia bisa berdaulat pangan, terutama singkong ini bisa terangkat martabatnya dan singkong yang menjadi Indonesia yang menjadi negara penghasil singkong terbesar kedua ini benar-benar bisa berdaulat dengan mengelola mokaf ini, menggantikan terigu. Jadi sampai segitu besarnya ya filosofi di balik urusan tepung singkong ya. Jadi ini produknya. Iya. Boleh tahu ini dibuat apa aja nih? Ini ada tepung, terus ada mie. Oh, ini tepung tadi. Oh, sudah bisa bikin mie ya? Iya, ini mie-nya juga ada bumbunya karena mie kasa. Mie kasa. Kenapa mie, Bang? Karena ternyata data kami peroleh itu 70% serapan terigu di Indonesia itu untuk mie. Untuk mie. Ya. Kalian bikin sendiri atau? Kita bikin sendiri. Kok hebat ya? Ini anak Banjarnegara ini ya. Terus itu ini apa? Beberapa macam cookies. Itu cookies almond. Atau mo chips atau mo chips? Mocap chips. Oh, mo, iya. Terus kue semprong. Oh, bisa jadi kue semprong juga ya. Kita sebenarnya inovasinya banyak karena coba untuk inovasi terus ya. Oh, oke. Jadi ini ya, nanti ada inovasi-inovasi baru, produk-produk baru yang dihasilkan dari tepung mokaf. Oke, menarik ya. Bahkan kalau Bang Andi ke Banjarnegara itu ada rumah mokaf resto. Nah, jadi di situ restoran tapi yang semua barang-barangnya dari mokaf, semua makanannya dari mokaf. Berbasis apa mokaf. hubungan dengan kalian? Apakah kalian suppliernya atau kalian yang mengelola? Kita yang mengelola. Oh, wah, berarti kalian udah kaya ini. Gara-gara singkong ya. Jadi bahkan ada fried chicken yang bumbunya campurannya dari mokaf. Rasanya enggak kalah. Oh, enggak kalah. Enak sekali. Enak sekali. Iya, betul sekali ya. Oke, jadi produknya juga banyak turunannya. Berapa banyak produk yang sudah pernah dibuat dari tepung singkong ini atau dari mokaf? Sekitar 45. Jadi kita ingin mencoba membuktikan ya, Bang. Jadi salah satu edukasi ke masyarakat kan kalau tepung saja kan masyarakat pasti kan akan melihatnya tepung gitu kan. Biasa mungkin menganggapnya mungkin gaplek atau gitu. Iya. Gitu. Itu konotasinya orang susah lah ya. Kita coba untuk mengedukasi masyarakat dengan membuat produk olahan turunan hampir sekitar 50-an ya. Turunan yang dari tepung mokaf, yang tadinya dari terigu coba kita ubah semua dengan mokaf. Terus bahkan kita pernah kolaborasi dengan Bank Indonesia untuk membuat rekor muri. Jadi makan mie ayam mokaf terbanyak waktu itu di alun-alun Purwokerto. Sebenarnya mimpi besar kita itu kita pengen merebranding singkong karena selama ini singkong kan selalu dianggap sebagai makanan yang kurang bergizi. Nah, di sini kita pengen rebranding kalau mokaf adalah mokaf, terus singkong adalah makanan yang kaya gizi juga gitu dan layak dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, dan dengar-dengar mokaf ini juga bagus atau baik buat pengidap diabetes. Ya. Nanti cerita ya. Oke. Sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Bahwa satu desa itu kami sudah bekerja sama dengan kepala desanya akan melakukan embargo terhadap terigu. Kita akan membuktikan gitu kalau tanpa terigu pun nggak mati kelaparan kok desa itu, bahkan lebih sehat. Ya. Ya, Tami dan Risa, apa tantangan terberat yang kalian hadapi ketika mau mengangkat singkong ini menjadi produk-produk seperti ini? Jadi dulu memang waktu awal kita coba mendampingi singkong, kita akhirnya dikasih beberapa masukan untuk mengelola mokaf. Saya coba belajar ya membuat mokaf dari nol sampai bisa membuat mokaf. Terus kita ajarkan ke beberapa petani, bahkan beberapa kelompok tani ada sekitar 11 gitu ya. Kita coba ke desa-desa untuk mengajarkan. Nah, setelah petaninya bisa membuat mokaf, bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Karena masalah barunya apa? Karena nggak bisa jual. Karena waktu itu mindset kita memang 100% pemberdayaan sosial dan nggak ada kepikiran sekali untuk bisnis. Akhirnya kami mencoba berkonsultasi bagaimana untuk menggabungkan antara sosial dan bisnis menjadi sociopreneur. Kami berkonsultasi dengan ada Bu Tri Mumpuni, terus kemudian teman saya itu. Oh ya, itu ibu ideologis kami. Terus ada Pak Imam Prasojo, terus kemudian itu teman dekat saya juga. Ada Pak Said Hulele di Majelis Pemberdayaan Masyarakat ya, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terus kemudian
Dan beberapa pakar-pakar sosiopreneur itu kami coba membuat suatu konsep rumah mukaf menjadi rumah bersama yang berbasis istilah kami yaitu demokratisasi ekonomi ya, itu seperti itu. Kami mencoba membuat rumah mukaf ini menjadi 3 klaster. Klaster yang pertama petani singkong yang sudah bertahun-tahun menanam singkong, yang tadinya hanya sekedar tancap ya. Kalau di desa kan sekedar tancap, nggak tahu sebenarnya HPP-nya berapa, marginnya berapa gitu, untungnya berapa. Bingung gitu. Setelah semua laku kok rugi ya, uangnya kemana ya? Iya. Oke, terus apa yang dilakukan? Kita dampingi, terus kemudian terkait literasi finance, terus sebenarnya 1 hektar lahan itu harusnya berapa dan lain sebagainya gitu. Petani yang tadinya 1 hektar hanya keluar 10 ton, sekarang sudah keluar sampai 30 ton. Wow. Terus yang 1 kilonya nggak tahu HPP-nya berapa, mereka sekarang sudah bisa berhitung. Oh, HPP-nya 1 kilonya segini. Oke, kita sepakati bersama untuk dibeli segini. Klaster yang kedua itu ibu-ibu pengrajin mukaf. Jadi ibu-ibu yang tadinya menganggur di desa-desa, ibu-ibu rumah tangga tidak memiliki pekerjaan, kita berdayakan untuk ngupas, untuk memotong, untuk merendam, terus kemudian sampai mengeringkan gitu ya, menjadi chip mukaf itu sebelum menjadi tepung. Akhirnya mereka juga bisa memiliki pekerjaan. Terus yang klaster yang ketiga adalah anak-anak muda yang mau totalitas mendampingi dan totalitas mengembangkan rumah mukaf ini sendiri, yang tugasnya adalah melakukan branding, packaging, pengemasan, inovasi produk turunan, sertifikasi, bahkan mendampingi petani dan pengrajin untuk quality control. Yang menjadi ruh spirit perjuangan kami itu ketiga klaster ini selalu duduk bersama secara rutin, berkala 2 minggu sekali, bahkan paling lama sebulan sekali, untuk menentukan HPP dan margin secara bersama-sama. Jadi ada demokratisasi ekonomi di situ, ada keterbukaan di situ, dan petani tahu harga mokaf yang akan kita ekspor itu berapa. Harga mokaf yang Jadi mereka nggak merasa diperalat atau diperdaya, bukan diberdayakan tapi diperdaya. Enggak ya? Ya. Semua transparan. Semuanya transparan. Nah, kenapa dibilang ini bagus untuk penderita diabetes? Jadi mokaf ini kan kebetulan gluten free. Gluten free. Iya, dia gluten free, rendah gula. Buat anak-anak autis oke juga. Iya, jadi aman. Aman dikonsumsi oleh teman-teman yang punya autis, terus diabetes, kemudian autoimun, juga celiac disease juga aman. Mokaf ini kan sebenarnya salah satu sumber karbohidrat kompleks yang baik untuk tubuh ya, karena dia kaya serat. Jadi dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain, dia lebih mudah dicerna. Makanya teman-teman yang sedang diet, kemudian memilih untuk gaya hidup yang lebih sehat, ketika beralih dengan mokaf itu cocok sekali. Inilah pilihannya. Iya, ini pilihannya. Ini promosi nih. Promosi kebaikan. Iya. Nah, sekarang berapa banyak atau berapa luas lahan yang ditanemin singkong ini, yang sudah mulai berkembang? Sekitar 450-an petani ya yang kita bina. Yang gitu. terlibat? Yang terlibat gitu. Petani singkong nih sekarang. Ya. Terus berapa luas lahan? Untuk lahannya sekitar 95 hektar. Oke, jadi ini ngambilnya dari mana ini? Dari berbagai desa di sekitar Banjarnegara? Nah, cuma ada satu desa yang menjadi pusatnya pilot project kita. Jadi karena desa itu sudah sertifikasi organik gitu ya, kualitasnya selalu kita kedepankan gitu ya, menjadi suatu kualitas terbaik gitu. Karena yang pertama memang satu desa itu dikelilingi oleh hutan dan masih sangat alami sekali ya, termasuk airnya dan lain sebagainya masih sangat alami gitu. Bahkan kami mencoba untuk membuktikan ya nanti suatu saat ke masyarakat Indonesia gitu, bahwa satu desa itu kami sudah bekerja sama dengan kepala desanya akan melakukan embargo terhadap terigu. Kita akan membuktikan gitu kalau tanpa terigu pun nggak mati kelaparan kok desa itu, bahkan lebih sehat. Tapi ke depan apa yang ingin kalian buah mimpi yang ingin diwujudkan? Semoga Indonesia ini bisa menjadi kedaulatan pangan ya, menjadi negara yang berdaulat secara pangannya. Terus kemudian Rumah Mokaf bisa menjadi suatu perusahaan yang berbasis sosiopreneur terbesar di dunia gitu, yang bisa mengangkat martabat singkong dan mengangkat kesejahteraan petani singkong gitu. Amin. Semoga terwujud ya, Tami, Risa. Jadi terima kasih, masih muda tapi udah memikirkan orang lain. Baik, seperti biasa saya akan bagikan buku ya. Baik, seperti biasa di akhir acara ini saya ingin berbagi kebaikan, yakni berbagi buku untuk para penonton. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan buku ini? Caranya sederhana. Pertama, tentu ikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Kemudian juga bisa melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang terlambat mengikuti acara ini dari awal, jangan juga khawatir,
karena Anda masih bisa mengikuti dari awal, yakni ketika tayang ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikan-cuplikan yang menarik di YouTube melalui Kick Andy Show. Dan di akhir acara saya selalu ingin mengajak serta Anda untuk menjadi pahlawan kebaikan, yakni dengan berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Caranya melalui benihbaik.com. Anda tinggal klik, kemudian pilih siapa saudara-saudara kita yang Anda ingin bantu. Semoga kebaikan ini membawa berkah bagi Anda semua. Sampai jumpa.